Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum 4 tentang KNU Linux Administration LV1. Nah, untuk pertama-tama membuka terminalnya terlebih dahulu dengan cara Ctrl Alt T. Nah, setelah membuka seperti ini, saya akan mengecek terlebih dahulu bagaimana sih cara mengeceknya versi dari ini Linux, versi dari terminalnya, yaitu dengan cara echo dalam petik dollar bash underscore version. Nah, ini adalah versi yang dipakai ini, namun untuk menampilkan versi yang lebih lengkap yaitu dengan cara bash spasi strip version. Nah, ini adalah versi yang menampilkan lebih lengkapnya. Nah, lalu saya akan mengetikkan who I am, atau yang berarti siapa saya. Who am I. Nah, siapa yang di sini, maksudnya yang di terminal yang dipakai pada terminal ini adalah Avan sesuai dengan ini. Nah, lalu saya akan mengetikkan lagi dengan format sudo spasi apt update password for Avan. Nah, karena saya ingin membatalkan perintah yang terlampir, yaitu kita bisa mengetikkan dengan cara Ctrl C. Maaf, terlalu banyak. Karena itu saya akan membersihkan terminal terlebih dahulu agar tidak terlihat banyak dengan cara Ctrl L. Nah, di tool atau shortcut dari dari terminal di Linux ini sendiri ada beberapa seperti Ctrl L yang saya sebutkan tadi untuk membersihkan private terminal seperti ini. Nanti jadi kita berpindah ke lebih bersih. Lalu ada yang membatalkan perintah dengan cara Ctrl C seperti ini, cuma saya terlalu menekan lama jadi banyak muncul CC seperti ini, maksudnya huruf C. Nah, lalu ada contoh lagi, saya akan mencoba dengan mengetik nama saya sendiri. Nah, ini ada beberapa seperti, lalu ada Ctrl U untuk menghapus semua baris sebelum kursor. Saya akan menunjukkan bagaimana beberapa tool navigasi di Linux. Pertama ada pwd. Nah, pwd sendiri ini menunjukkan di mana direktorinya bekerja atau di mana ini berada filenya gitu. Lalu kita bisa mengetikkan ls. Nah, ls ini sendiri ini menunjukkan atau memperlihatkan isi direktorinya dari home. Di home kan ada desktop, dokumen, downloads, musik, picture, dan lain-lain. Kita bisa cek sendiri di files apakah sama. Oh, ternyata sama setelah dicocokkan. Lalu yang bertuliskan cd. Nah, cd ini berfungsi sebagai direktori untuk pemindahnya. Nah, pertama-tama kita ketikkan cd-nya terlebih dahulu, lalu kita ketik tanda petik. Kita ingin berpindah ke direktori mana? Kalau saya sendiri ingin berpindah ke direktori downloads. Kita harus samakan tulisannya karena di komputer ini bersifat kayak seperti kaku, harus sama gitu. Lalu kita klik enter. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti ini telah berpindah direktori. Untuk membuat sebuah direktori, kita bisa ke direktori yang sebelumnya, atau maksudnya ke home, atau kita membuat direktori baru di dalam perintah dari cd ini untuk ke downloads. Nah, jadi saya ingin membuat direktori baru di dalam file home downloads
dengan kode mkdir, lalu kita memberi nama file yang ingin kita inginkan. Saya memberi nama Android. Nah, kalau semisal sudah muncul seperti ini, berarti sudah berhasil. Kita tinggal mengecek apakah ada. Ternyata ada. Lalu kalau semisal ingin menghapus suatu direktori dengan cara rm dir apaan. Nah, ini dengan kode remove, menghapus dir itu direktorinya. Jadi tinggal kita mengecek lagi apakah sudah terhapus. Ternyata sudah. Nah, selanjutnya saya akan membuat suatu file txt dengan cara echo. Di dalam file txt itu akan bertuliskan nama saya, arah ke tanda lebih besar apan txt. Lalu jika ingin menampilkannya, kita bisa menuliskan dengan kode cat apa txt yang tadi kita namai, yaitu apan txt. Nah, di dalam file txt ini sendiri ada tulisannya Muhammad Andrea Nyapantara. Kalau semisal ingin menambahkan file dari ini yang sebelumnya, yaitu dengan cara echo dalam petik, saya akan mengetikkan NIM saya sendiri, yaitu 230512043007. Lalu karena saya ingin menambahkan baris, bukan menambah file baru atau menghapus file baru, saya akan menggunakan dua tanda lebih besar ke file yang sebelumnya yang bernama apan, ke file yang saya inginkan yang bernama avan.txt. Nah, jika ingin menampilkannya lagi, kita tinggal mengetikkan cat apa nama filenya dan .txt. Nah, di sini telah tertampilkan Muhammad Andrea Nyapantara 230512043007. Kita bisa cek sendiri juga melewati home, lalu ke direktori yang dituju ini, yaitu download. Lalu kita tinggal cek file apa sih yang dipakai. Ini kan file apan.txt, kita tinggal buka aja. Oh, ternyata ada, begitu. Lalu kita ke fungsi selanjutnya, yaitu pipes. Dengan cara saya akan mencoba ke cat apan.txt. Pembatas besar grep dalam tanda petik halo. Nah, lalu kita tinggal buka saja main. Nah, itu tadi untuk menampilkan manual untuk perintah i. Lalu selanjutnya ada fungsi dari main grep. Nah, untuk perintah ini sama seperti yang sebelumnya, untuk menampilkan secara manual untuk perintah grep itu tadi. Kalau ingin kembali tinggal ke Ctrl C atau L. Lalu kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu package manager, menggunakan pada sudo apt update. Lalu kita memasukkan passwordnya ya. Setelah kita memasukkan password itu, ini otomatis
ke update sendiri. Nah, di sini kita tinggal menunggu beberapa saat sampai update itu selesai. Lalu setelah selesai, bisa masuk ke selanjutnya untuk install update untuk aplikasi yang terinstall di sistem dengan kode sudo apt upgrade. Nah, di sini kita tinggal mau ya atau tidak. Di sini saya mengetik ya. Lalu kita tinggal menunggu beberapa saat saja untuk menyelesaikan semua instalan tersebut. Nah, di sini dari sistem upgrade-nya udah terbaru dan kita bisa upgrade sistem dan menghapus aplikasi software versi lama apabila diperlukan dengan kode sudo apt full strip upgrade. Kita cantumkan passwordnya. Emang passwordnya tidak terlihat di sini, tapi mereka sudah terinput. Jadi kalau semisal sudah benar akan terinput seperti ini. Ini jadi sudah full upgrade. Kita bisa ketik lagi sudo apt auto remove. Ini fungsinya untuk menghapus dependensi yang sudah nggak dibutuhin lagi sama package apapun dan manapun begitu. Do you want to continue? Di sini saya akan memilih Y. Nah, di sini loading, kita tinggal menunggu beberapa saat untuk mengupgrade semuanya itu tadi. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Kita ke selanjutnya yaitu studi kasus package fping dengan kode sudo apt search fping ping. Ini yaitu mencari software di repository. Nah, ini mencarinya yaitu seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kode sudo apt install fping yaitu dengan fungsi untuk menginstal software. Nah, di sini kita tinggal menunggu beberapa saat hingga proses benar-benar selesai. Kalau sudah seperti muncul seperti ini, berarti sudah benar-benar selesai. Lalu kita bisa ke yang selanjutnya yaitu sudo apt remove fping dengan fungsi untuk menginstal softwarenya. Saya sudah membacanya, saya akan mengklik Y. Nah, di sini tinggal menunggu lagi. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah selesai. Lalu kita masuk ke selanjutnya yaitu fungsi partition and file system. Nah, pertama-tama kita keluar terlebih dahulu dari programnya ini untuk mengatur dari storage ini. Jadi dengan cara klik settings, lalu klik storage, lalu pilih yang control SATA, lalu kita klik logo hard disk, lalu plus, lalu kita klik create, lalu kita
klik, kita tinggal memilih, saya memilih text email, lalu next lagi. Nah, di sini saya memilih sebesar 5 GB. Lalu klik finish. Lalu ini adalah file yang tadi, lalu kita klik close. Oke. Lalu start kembali. Kita di sini tinggal menunggu saja sampai masuk ke home tampilan awalnya. Nah, setelah itu kita buka lagi. Nah, untuk fungsi ini kita klik ls plk untuk mengecek apakah disk tersebut terdeteksi. Nah, bisa dilihat ini adalah SDA memiliki partisi yaitu 123 ini yang digunakan oleh sistem. Nah, disk baru yang baru saja kita tambahkan terletak di SDP ini sebesar 5 GB. Apabila kita ingin menambahkan file sistemnya, kita bisa menuliskan lagi dengan ls blk strip f. Nah, kita menambahkan flag untuk maka file sistemnya akan ditampilkan. Sebentar, saya akan berusaha. Nah, ini adalah file sistemnya itu. Kita bisa melihat kalau semisal SDA2 nya ini menggunakan vfat32. Lalu selanjutnya kita mengetikkan sudo cfdix garis miring dev garis miring sdp ini untuk membuat tabel partisi GPT. Lalu kita kembali untuk memasukkan password. Lalu muncul seperti ini. Kita tinggal lagi GPT, ketan enter, lalu ketik new untuk mengalokasikan seluruh storage-nya ke dengan file sistem 5 GB seluruhnya. Lalu klik enter. Lalu selanjutnya kita klik opsi write. Lalu kita menjawab dengan kata yes. Lalu setelah itu kita keluar untuk menjalankan perintahnya. Nah, kita bisa menjalankan kembali perintahnya dengan kode ls plk spasi strip f. Nah, di sini muncul untuk kita bisa terlihat SDP ini satu menandakan bahwa partisi telah dibuat. Namun partisi ini masih belum bisa kita pakai karena belum memiliki file sistemnya. Lalu selanjutnya akan diformat agar bisa digunakan dengan file sistem tertentu agar bisa dilakukan proses baca tulis atau gampangannya bisa terpakai lah gitu dengan kode sudo spasi mkfs dot ext4 spasi strip L besar spasi second tix spasi garis miring dev garis miring sdb 1. Nah, perintah ini akan mengalihkan kita menjadi super user untuk melakukan operasi MKFS atau bisa dengan kepanjangan make file system dengan format ext4. Kemudian menjalankan kode lagi yaitu lsplk strip f. Nah, kalau sudah muncul seperti ini stb1 ext4 bla bla bla, saya akan indeks ini. Mohon maaf, saya
ini telah bekerja dan berhasil kita format partisinya. Nah, lalu ada fungsi yaitu sudo mount dev sdp1 plus mnt. Nah, fungsi tersebut adalah untuk melakukan mounting ke dev sdp1-nya ini. Apabila OS direquest, maka partisi tersebut tidak akan mounting, harus di-mounting ulang lagi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.